Remisi adalah hak warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana yang diberikan berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Pemberian remisi ini merupakan bentuk pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan juga sebagai intensif bagi mereka yang berkelakuan baik selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Juga jenis-jenis remisi, yaitu yang pertama, remisi umum, diberikan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus atau Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, dan biasanya memiliki ketentuan bahwa narapidana yang menjalani pidana 6-12 bulan mendapatkan remisi 1 bulan, dan yang lebih dari 12 bulan mendapatkan 2 bulan. Yang kedua ialah remisi khusus, yang diberikan pada hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Nyepi, dan lain-lain, dan memiliki ketentuan khusus, misalnya 15 hari bagi yang menjalani pidana 6-12 bulan dan 1 bulan lagi yang lebih dari 12 bulan pada tahun pertama. Yang ketiga ialah remisi tambahan, diberikan jika narapidana melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau membantu kegiatan pembinaan. Syarat untuk pemberian remisi ialah berkelakuan baik. Warga binaan pemasyarakatan harus berkelakuan baik selama menjalani pembinaan yang dibuktikan dengan tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu tertentu dan telah mengikuti program pembinaan dengan predikat baik. Yang kedua, lama pidana. Warga binaan pemasyarakatan harus telah menjalani pidana selama minimal 6 bulan. Yang ketiga ialah syarat lain yang merupakan mungkin diatur dalam regulasi khusus untuk remisi tertentu, seperti mengikuti program deradikalisasi. Pemberian remisi ialah usulan remisi diusulkan oleh Kepala Lapas kepada Menteri Hukum dan HAM melalui kantor wilayah berdasarkan pertimbangan dari tim pengamat pemasyarakatan atau bisa disebut TPP. Yang kedua, verifikasi. Kepala kantor wilayah melakukan verifikasi usulan remisi. Yang ketiga ialah keputusan. Menteri Hukum dan HAM memutuskan pemberian remisi. Saya Maya Anggraini dengan akhiran NIM 108. Di sini saya akan menjelaskan itu apa asimilasi. Sebelumnya saya akan menampilkan beberapa video tentang asimilasi yang ada di Indonesia. Melihat cuplikan video tersebut, itulah contoh perbuatan asimilasi di Indonesia. Nah, asimilasi sering terdengar dengan pembinaan narapidana yang mana narapidana mempersiapkan dirinya untuk kembali ke masyarakat. Narapidana yang akan mendapatkan kebebasan akan kembali ke lingkungan masyarakat, tetapi sebelum mendapatkan pembebasan, narapidana menjalankan pembinaan yang bertujuan untuk mempersiapkan mental dan fisik untuk kembali berbaur di lingkungan masyarakat. Tujuan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi adalah supaya mereka dapat diterima dengan baik di masyarakat. Asimilasi dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 merupakan suatu proses di mana pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakat yang dilakukan dengan membaurkan narapidana dan anak didik ke masyarakat. Asimilasi didefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok, tetapi juga mencakup proses peningkatan kesatuan, tindakan, sikap, dan
proses psikologis serta memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Dapat dikaitkan bahwa sistem pembinaan dan pengawasan kepada narapidana yang dibebaskan dalam program asimilasi dan terintegrasi kurang tepat, menyebabkan mantan narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi masih ingkar janji dan kembali melakukan tindak pidana. Baik, perkenalkan saya Alif Januar Prayoga. Saya akan menjelaskan analisis saya terkait hak cuti oleh narapidana berdasarkan Undang-Undang Permasyarakatan tahun 2022. Dari sudut pandang permasyarakatan, pemberian cuti bersyarat kepada narapidana adalah sebuah langkah progresif, karena ini menunjukkan bahwa sistem itu percaya pada kemampuannya untuk beradaptasi kembali dengan masyarakat setelah melalui proses pembinaan. Pemberian cuti juga menjadi insentif bagi narapidana lain untuk berkelakuan baik. Namun, di mata publik, terutama mereka yang terkena dampak korupsi, pemberian cuti kepada narapidana ini bisa memicu kemarahan. Mereka mungkin merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan itu tidak setimpal, dan cuti tersebut mengurangi efek jerak. Media massa bisa mengangkat sentimen ini, memperburuk citra narapidana dan bahkan sistem permasyarakatan secara keseluruhan. Namun sebagai narapidana memiliki hak-hak yang dijamin undang-undang, termasuk hak untuk mendapatkan pembinaan dan program reintegrasi sosial. Jika dia memenuhi syarat administratif dan substantif yang berkelakuan baik, maka negara wajib memiliki kewajiban untuk memfasilitasi haknya. Penting sekali bahwa selama cuti bersyarat, narapidana di bawah pengawasan ketat oleh Balai Permasyarakatan atau Bapas, termasuk wajib lapor, pembatasan aktivitas tertentu, dan juga pemantauan lingkungan sosialnya. Namun, jika ada indikasi pelanggaran, cuti dapat dicabut. Dalam beberapa kasus, pendekatan restoratif juga dapat melibatkan peran korban. Meskipun mungkin tidak ada ganti rugi langsung, namun dalam kasus korupsi, upaya rehabilitasi citra dan pemulihan kepercayaan publik terhadap mantan narapidana juga menjadi bagian penting dari keadilan. Pemberian cuti kepada narapidana seperti yang telah saya sampaikan tadi adalah dilema secara hukum dan permasyarakatan. Itu adalah langkah yang tepat, namun dari segi sosial dan emosional bisa jadi sulit diterima oleh masyarakat. Maka dari itu, komunikasi publik dan transparan dan edukasi mengenai tujuan dan manfaat. Salah satu hak yang diperoleh oleh seorang narapidana ialah hak menerima kunjungan keluarga. Narapidana memiliki hak untuk menerima atau menolak kunjungan dari keluarga yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan pemenuhan hak-hak warga binaan berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Selain itu diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Pada pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Kunjungan keluarga dapat memberikan dukungan psikologis yang membantu narapidana dalam proses rehabilitasi dengan membantu mereka untuk merasa lebih tenang dan stabil secara emosional. Kunjungan keluarga biasanya memiliki prosedur tertentu seperti persyaratan administrasi dan waktu kunjungan yang dibatasi. Beberapa lapas menyediakan layanan tambahan seperti kunjungan via video call atau layanan kirim surat bagi warga binaan yang tidak memiliki nomor kontak keluarga. Hak menerima kunjungan sangatlah berhubungan dengan terwujudnya suatu keharmonisan di dalam keluarga. Saya Septi Rosmayanti dengan NIM Akhir 225. Di sini saya akan menjelaskan hak narapidana yakni tentang cuti bersyarat. Cuti bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang melakukan semisal contoh korupsi, yakni tentang syarat-syarat cuti bersyarat ada beberapa yang dimana
dipidana dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dan juga berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Selain harus memenuhi syarat sebagai dimaksud pada syarat pemberian cuti bersyarat, bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi harus juga telah membayar lunas denda dan uang pengganti. Walaupun sudah menjalani 8 bulan masa hukuman penjara dan sudah melayangkan permohonan cuti bersyarat, perihal mengenai dikabulkan atau tidaknya tergantung tentang lapasnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Gabrianto dengan NIM 22011100160. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai cuti menjelang bebas. Cuti menjelang bebas. Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan narapidana di luar lembaga permasyarakatan dengan catatan apabila narapidana tersebut sudah menjalani 2/3 dari masa pidana, dan dengan catatan juga berkelakuan baik selama 9 bulan penuh. Tujuan mengenai cuti menjelang bebas, yakni yang pertama, mengurangi dampak pengasingan bagi narapidana. Yang kedua, yakni memulihkan hubungan sosial narapidana pada lingkungan sosialnya. Dan yang ketiga, yakni mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Jadi seperti sudah masuk ke lingkupan masyarakat tetapi belum sepenuhnya terbebas menjadi narapidana. Pengajuan cuti menjelang bebas ini terbagi menjadi 2 syarat, yakni 2 syarat tersebut adalah yang pertama secara substantif dan yang kedua yakni secara administratif. Sebenarnya untuk lingkupan cakupan syarat substantif ini ada banyak, jadi saya akan sedikit membaca. Yang pertama yakni menunjukkan penyesalan, yang kedua yakni berkelakuan baik dan menunjukkan perkembangan moral yang positif. Yang ketiga yakni mengikuti program pembinaan di lembaga permasyarakatan dengan baik dan benar. Yang keempat yakni tidak pernah dikenai hukuman disiplin dengan jangka waktu tertentu, yakni menunjukkan bahwa narapidana tersebut benar-benar berkelakuan baik dan tidak ada celah untuk menjadi buruk. Yang kelima yakni tidak menjalani minimal 2/3 masa pidana. Yang terakhir yakni jangka waktu cuti sesuai dengan remisi terakhir, sehingga maksimal 3-6 bulan tergantung dengan jenis pidananya itu sendiri. Secara administratif, pengajuan cuti menjelang bebas ini terbagi menjadi 4, yakni yang pertama ada dokumen hukum, lalu ada laporan pembinaan, lalu ada surat jaminan keluarga, dan yang terakhir yakni surat pernyataan dari narapidana itu sendiri. Pelaksanaan dari cuti menjelang bebas ini dapat dilakukan di berbagai tahap pembinaan di narapidana atau di lembaga permasyarakatan. Yang pertama yakni tahap awal ada pada masa admisi, orientasi, dan pembinaan kepribadian. Tahap kedua yakni pada lanjutan kepribadian dan kemandirian, dan tahap ketiga ada asimilasi, dan tahap terakhir yakni integrasi. Nah, di setiap tahapan tersebut diawasi oleh petugas dan ditetapkan oleh tim pengawas permasyarakatan. Kemungkinan cuti menjelang bebas ini juga ada kemungkinan ditolak, tetapi ada memperhatikan beberapa syarat. Saya sebutkan tadi, karena cuti menjelang bebas ini terdapat juga kemungkinan untuk ditolak. Yang pertama yakni tidak ada penjamin keluarga. Yang kedua yakni narapidana pernah mendapatkan hukuman disiplin. Yang ketiga yakni tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat administratif dan substantif. Yang terakhir yakni untuk kasus pidana berat seperti narkotika, perdagangan orang, terorisme, pemberian cuti menjelang bebas ini diperketat. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus narapidana, surat justice kolaborator ini diperlukan untuk bisa mempermudah proses dari remisi ini, sehingga CMB ini atau cuti menjelang bebas ini menjadi strategi oleh lembaga permasyarakatan untuk mengurangi kapasitas dari narapidana itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariska Mirandani dengan NIM 22011100213, di mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Penologi kelas B yang diampu oleh Dr. Samsul Fatoni SHMH. Sebelumnya, teman-teman saya telah menjelaskan beberapa
hak narapidana seperti remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelepasan bersyarat. Pelepasan bersyarat yakni telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa itu pelepasan bersyarat? Pelepasan bersyarat diberikan kepada mereka bagi narapidana penjara yang telah menjalani kurang lebih 2/3 masa pidananya dan berkelakuan baik selama dibina di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pelepasan bersyarat juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, dan pelepasan bersyarat. Pada umumnya, pelepasan bersyarat diberikan kepada mereka para narapidana yang tergolong pada kategori tindak pidana biasa dan tidak mengalami masalah dan juga sesuai peraturan. Pelepasan bersyarat juga dapat diberikan kepada mereka narapidana yang tergolong ke dalam tindak pidana berat seperti terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan nasional terorganisasi, dan juga kejahatan hak asasi manusia yang berat. Namun mereka dapat mendapatkan salah satu hak narapidana seperti pelepasan bersyarat dengan syarat mereka bersedia menjadi justice kolaborator dengan cara meminta surat justice kolaborator kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada mereka narapidana korupsi selain bersedia sebagai justice kolaborator, namun mereka harus membayar uang pengganti untuk mendapatkan salah satu hak narapidana yakni pelepasan bersyarat. Namun kebanyakan narapidana tidak mampu untuk membayar uang pengganti sehingga tidak mendapatkan pelepasan bersyarat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.